Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama kita di podcast ini. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen bisnis. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA. Bersama saya dengan Nolang Reni dan dua rekan saya, ada Teh Nur Fitri dan juga Teh Kaila. Bisa dijelaskan nggak secara singkat apa itu manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA? Tentu, MBA adalah pendekatan manajemen yang fokus pada aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan nilai pelanggan dan laba dengan mengelola aktivitas secara efektif dan efisien. Oke, jadi ini tuh bukan sekedar soal menghitung biaya ya? Betul, MBA memiliki dua dimensi penting, operasional dan strategis. Dimensi operasional fokus pada biaya berdasarkan aktivitas, sedangkan dimensi strategis fokus pada proses untuk menentukan aktivitas yang bernilai tambah. Menarik sekali. Lalu bagaimana MBA ini berbeda dengan sistem manajemen konvensional? Perbedaan utamanya terletak pada fokusnya. Sistem konvensional cenderung fokus pada departemen atau fungsi, sedangkan MBA fokus pada aktivitas. Dengan demikian, MBA memberikan gambaran biaya yang lebih akurat karena biaya dihubungkan langsung dengan aktivitas yang menyebabkannya. Oke, Kak Fitri ini dalam praktiknya bagaimana perusahaan menerapkan suatu MBA? Salah satu langkah penting dalam MBA adalah analisis nilai proses. Ini melibatkan evaluasi efisiensi, waktu, dan kualitas setiap aktivitas. Tujuannya adalah menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan meningkatkan efektivitas aktivitas yang bernilai tambah. Oke, bisa diberikan contoh konkret nggak bagaimana analisis ini berproses membantu perusahaan? Oke, misalnya sebuah perusahaan manufaktur dapat menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi bottleneck dalam proses produksi. Dengan menghilangkan bottleneck tersebut, mereka dapat mengurangi waktu produksi dan biaya, serta meningkatkan kualitas produk. Oke, Kak Kaila nih, bagaimana dengan aspek keuangan dalam manajemen beraktivitas ini? Dari sisi keuangan, MBA membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga, pengelolaan biaya, dan investasi. Dengan informasi biaya yang lebih akurat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menguntungkan. Oke, jadi MBA ini benar-benar pendekatan yang komprehensif ya? Tepat sekali. MBA bukan hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga tentang meningkatkan nilai bagi perusahaan. Tetapi juga tentang meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami aktivitas yang bernilai bagi pelanggan, perusahaan dapat fokus pada aktivitas tersebut dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, nih sebelum mengakhiri topik pembahasan kita kali ini nih, adakah nih pesan kunci yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, Kak Fitri dan Kak Kaya? Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas, MBA adalah pendekatan yang sangat relevan. Mulailah dengan memahami aktivitas-aktivitas dalam perusahaan dan fokus pada aktivitas yang bernilai tambah. Jangan lupa juga analisis nilai proses adalah kunci untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Baik. Terima kasih banyak. Baik, itulah teman-teman topik mengenai manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah Kak Fitri dan juga Kak Kaila sampaikan. Sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, pakai menit lagi. Tetap baik. Tadi ayah